Publik akhirnya bertanya di dalam hati, apakah ini yang disebut sinyal radical break oleh Presiden Prabowo, yaitu mengambil jarak dari kekuasaan sebelumnya sekaligus memperkarakan kekuasaan itu, kan harusnya begitu tuh. Jadi terlihat bahwa memang kendati Pak Prabowo Jokowi hidup Jokowi itu, tetapi ada hal yang juga secara substansial harus diperhatikan oleh Presiden, yaitu keinginan rakyat untuk memperkarakan Jokowi. Bahwa itu ada soal perjanjian politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika mendukung Gibran, itu urusan mereka bertiga tuh. Tetapi publik punya hak untuk mengetahui apa aja jenis kejahatan atau maladministrasi atau bahkan malpraktek pembangunan yang punya potensi korupsi oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, waktu dia berkuasa tuh. Jadi paralel dengan isu Fufu-Fafa, paralel dengan isu ijazah palsu, momentum itu ada hari ini, dan itu yang harus kita baca sebagai sejarah telah menyediakan peralatan untuk melakukan perubahan total tuh. Tinggal apakah elit kita masih berupaya untuk mengaburkan sejarah kelam selama 10 tahun Presiden Jokowi. Kita sebutnya sejarah kelam karena semua kasus yang sedang dipersoalkan oleh publik itu pasti menyangkut perencanaan politik dan pembangunan yang tidak didesain secara bagus oleh Presiden Jokowi atau memang dimarkup oleh Presiden Jokowi. Banyak hal yang satu waktu tadi saya sebutkan akan dibongkar, yaitu bagian-bagian koruptif selama Presiden Jokowi memerintah. Delegitimasi dinasti Jokowi. Memang beliau sudah bukan lagi presiden, tetapi dinastinya masih bekerja. Dan dinasti itulah yang kelihatannya akan jadi kuda Troya untuk memungkinkan Jokowi masih mampu mempengaruhi politik Indonesia. Presiden Jokowi memang harus diadili itu, karena kasus-kasus itu makin lama dibuka. Ini hal yang biasa aja, Bu. Mantan presiden pasti dalam kondisi ingin bertahan, tetapi opini publik justru mengarah pada tuduhan bahwa beliau potensi diperiksa sebagai seorang koruptor. Hal yang biasa di dalam kehidupan demokrasi di mana-mana.